Hello guys, welcome back di Gabutok. Hari ini gue bakal react wawancara yang paling singkat dan paling chaos di tahun ini. Bayangin cuma 2 menit, tapi udah banyak kekacauan yang terjadi dan gue tahu ini cuma konten belaka. Tapi meskipun demikian, menurut gue ada hal yang masih bisa dijadiin bahan diskusi. Setidaknya gimana struktur interview yang ideal. Sehingga yang biasanya bikin orang-orang ini lolos di tahap interview HRD. Jadi kalau kalian suka konten-konten beginian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Gasken! Halo, selamat siang. Boleh dibantu diaktifin dulu kameranya untuk kita mulai sesi interview hari ini? Oke, terima kasih. Aku pertama-tama mau minta izin dulu untuk aku rekam sebagai eviden ke kantor atas agenda interview hari ini, nggak masalah kan? Nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih. Kita mulai aja interviewnya. Boleh langsung diperkenalkan aja nama lengkap, kemudian pengalamannya boleh dijelaskan. Oke, kita mulai dari tahap ini. Tahap persiapan ya. Dalam wawancara yang ideal, HR itu harus udah nyiapin nih pertanyaan struktur. Kriteria penilaiannya gimana, dan konteks soal posisinya. Tapi di sini gue nggak ngeliat nih. Si interviewer cuma bilang, boleh diaktifin kameranya. Dan langsung minta izin rekam. Ya menurut gue sih oke, tapi kan harusnya konfirmasi dulu ya, jelasnya gimana. Misalnya rekamannya cuma untuk internal ya, setuju nggak gitu kan. Jadi kalau kandidat bilang ya nggak apa-apa sih, ya kayak si Dila ini kan, dia itu belum tentu persetujuannya tegas. Nah jadi kayaknya juga nggak riset juga ya si kandidat yang namanya Dila nih, apa-apa soal perusahaan dia nggak tahu gitu kayaknya. Dan riset itu wajib banget sebelum wawancara. Nah, jadi ini buat kalian yang mau wawancara, cek website perusahaan, job desk-nya, atau LinkedIn-nya, para recruiter kalau bisa ya. Ya, buat HR, siapin daftar pertanyaannya. Pastiin alat wawancara ya kayak Zoom udah oke. Jadi ya jangan kayak HR ini nih, langsung loncat tanpa arah. Halo, aku Dila, umur aku 22, baru aja lulus, jadi fresh grade 2, jadi ya belum ada sih kalau misalnya pengalaman profesional ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat aja ya Mbak di CV, karena aku udah nulis juga lengkap dari mana-mananya. Dan untuk perusahaan ini sebenarnya aku belum terlalu tahu juga sih, aku dapat info loker dari saudara aku yang kerja di sini. Oke, kayak gitu. Kita langsung aja tembak deh ya, kira-kira ekspektasi gaji kamu berapa? Sekarang kan UMR Bandung tuh sekitar 4 juta ya Mbak, jadi mungkin ya wajarnya sih untuk sama biaya makan, kos dan lain-lain di 6 juta. Nah, ini masuk ke tahap pembukaan nih. Idealnya, interviewer ngasih intro soal diri mereka, perusahaan, dan struktur wawancaranya. Misalnya, halo, saya Hendra dari HR, bla 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 bla. Hari ini kita bahas posisi marketing. Ya, durasi kita 30 menit nih. Nah, tapi si HR ini cuma bilang, kita mulai aja perkenalan nama dan pengalaman. Ini kan aneh gitu ya. Jadi nggak ada konteksnya, nggak ada sambutan yang hangat membangun good report ya. Jadi si kandidat juga aneh juga ya. Dia cuma jelasin umur 22, fresh grade. Ya ini kan sayang banget gitu ya. Ceritain prestasinya kayak skill yang relevan. Jadi kesannya kayak ngobrol biasa gitu ya. Jadi saran buat para audiens, siapin yang namanya elevator pitch ya. 30 detik tapi ceritain pendidikan, pengalaman yang cocok gitu ya. Nah, jadi buat HR-nya kalau menurut gua ya kasih gambaran proses yang jelas lah biar nggak chaos. Selanjutnya di tahap inti nih, si HR harusnya kan nanya nih soal kompetensinya, pengalamannya gimana, skill teknisnya. Ya misalnya kan cerita nih proyek kuliah yang bikin kamu bangga tuh gimana sih misalnya gitu kan. Atau gimana cara kamu handle deadline. Tapi di sini kan yang Dila malah bilang ya belum ada pengalaman profesional, cek CV aja. Ya terus si HR-nya langsung nanya gaji. Nah ini yang menurut gua paling aneh ya. Jadi dia belum tahu kandidatnya apa-apa udah tanya gaji. Dan ya blundernya juga si kandidat belum tahu kandidat ini perusahaannya kayak gimana, main tembak aja gaji 6 juta fresh grade di Bandung. Ya menurut gua mungkin agak gede ya. Tapi kan harusnya dia bisa jelasin riset di pasarnya kayak gimana. Ya bisa aja angka segitu mungkin oke, tapi berdasarkan hasil pengamatan yang memang benar-benar serius gitu ya. Nah, jadi saran gua, menurut gua sih ya kalau udah ditanya gaji ya jawabnya pakai riset. Ya misalnya berdasarkan rata-rata industri yang sudah diamatin begitu ya. Nah, satu sisi kalau menurut gua si HR-nya ini juga buru-buru banget gitu ya nanya ke gaji. Kan nanya dulu kompetensinya bisa enak begitu kan. Oke. Dengan kamu yang nggak punya pengalaman, fresh graduate, dan saya juga merasanya kamu interview hari ini eh, berbicara dengan HR seperti orang tidak punya etika, memberikan ekspektasi gaji
seenak jidat kamu tanpa mengukur kompetensi kamu. Rasanya kayak di saya sendiri itu hal yang kurang menyenangkan ya. Kamu jadinya seenaknya gitu. Ini belum diterima kerja tapi kok saya udah ngeliat bibit-bibit yang tidak beretika gitu ada di kamu. Kayaknya kita nggak bisa terusin proses interviewnya. Saya nggak bisa nerima kamu untuk ada di perusahaan ini karena kita butuh orang yang selain pintar, kita juga butuh orang yang beretika juga, punya sopan santun gitu. Dari first meet kita aja kamu sudah terlihat tidak beretika sekali ya. Mungkin karena belum kenal aja sih ya kak. Mbaknya juga main nembak aja saya orangnya gimana, padahal baru ketemu sekali juga. Oke. Udah, so kita nggak bisa nerima kamu. Terima kasih. Kalau di wawancara ideal, ada waktu nih buat kandidat tuh nanya ya. Misalnya gimana sih budaya kerja di sini, apa tantangan terbesar di posisi ini. Ya tapi di posisi wawancara ini gue lihat sih kagak ada ya. Dan HR juga nggak kasih kesempatan kayaknya buat Dila buat nanya-nanya. Langsung aja loncat ke pertanyaan yang menurut gue langsung to the point banget ya kan. Jadi ya sayang banget sebenarnya kesempatan emas ini jadi terbuang. Baik kedua belah pihak menurut gue. Jadi kalau buat si kandidat menurut gua siapinlah 2-3 pertanyaan yang memang nunjukin bahwa lu serius dengan perusahaan. Sementara kalau buat si rekruter ya setidaknya ada 5 menit lah kasih kesempatan buat nanya kandidat gitu kan. Jadi wawancaranya lebih efektif. Iya, makasih juga ya. Gak apa-apa sih kalau misalnya nggak diterima juga. Nanti bisa saya obrolin lagi aja sama saudara saya. Oke. Ya, bye. Kata gua sih ini bagian yang paling gokil sih, paling gila ya dalam wawancara yang ideal ya. Ini harusnya adalah penutupan dan itu harus ya sopan dan informatif. Nah, si rekruter bilang terima kasih ya, kita hubungi dalam 3 hari untuk langkah berikutnya. Itu biasa. Tapi di sini si HR-nya langsung drama gitu ya, nggak punya etika lah, ekspektasi gaji seenak jidat, bibit-bibit tidak beretika, gokil kan. Nah, si Dila aja juga nggak kalah gokil juga ya kan. Dia bilang ini bukan ngejudge hakim pengadilan dan seterusnya. Ya, jadi mbaknya nembak-nembak aja gitu kan. Nah jadi si rekruter juga akhirnya bilang juga nggak bisa nerima kamu ya. Ya nggak apa-apa. Dilanya juga ngerespek dengan cool banget ya. Dan ini menurut gua closing yang chaos. Tapi ya kalau menurut gua ya kalau dari sisi rekruternya harusnya kan kita bisa tutup dengan profesional. Ya walaupun nggak cocok ya bilang makasih ya kami akan evaluasi dulu ya. Atau mungkin buat si kandidat kalau memang dihakimi ya tetap tenang aja kayak Dila. Jadi jangan bersikap overreact sih menurut gua. Tetap cool. Kalau udah habis closing ya harusnya ada evaluasi ya. Si HR ini ngelakuin catatan ya, kumpulannya dikumpulin skor kandidat kayak gimana, sesuai kriteria apa enggak ya. Tapi di wawancara ini ya kayak namanya juga gimmick doang ya, kayaknya cuma pakai perasaan-perasaan doang ya. Jadi ya udah baik aja. Tapi idealnya memang si rekruter itu harus bisa ngasih feedback sih kalau menurut gue ya. Ya seenggaknya memang di kesempatan yang sesempit itu ya setidaknya bisa kasih evaluasi sedikit lah. Jadi kalau buat rekruter ya bikin form penilaian aja yang jelas harusnya. Kemudian dikomunikasiin ya skill dan motivasinya. Dan kalau kandidat yang udah kalau ditolak udah kayak di sesi ini ya udah syukur-syukur bisa minta improve buat feedback ya bagus sih. Nah, tahap follow up ini ya biasanya HR itu kan kasih kabar via email ya. Kamu lolos atau maaf belum lolos gitu kan. Ya kalau di sini jelas nggak ada ya. Jadi HR cuma bilang ya kita nggak bisa nerima, selesai gitu kan. Dan Dila ini masih sempat bilang ya nanti saya oper ke saudara ya. Gokil ya kan. Dan Dila ini memang bener sih gokilnya. Dia udah cool banget ya tapi masih tetap serius ya. Berusaha melihat menjadi profesional ya kan. Tapi kalau menurut gue ya dari sisi HR ya kirim email sopan ke kandidat itu udah pasti ya. Dan kalau buat si kandidatnya kalau ditolak ya tetap positif, cari aja peluang yang lain. Jangan menyerah. Nah jadi ini sih ya drama 2 menit sebenarnya. Tapi struktur wawancara yang baik itu penting banget buat kalian. Biar nggak berantakan kayak gini. Ya bagi sisi rekruter harus profesional, kandidatnya juga harus ready. Jadi kalau kalian pernah wawancara yang chaos kayak gini, ceritain dong di kolom komentar ya. Kalian tim mana nih? Tim Dila yang stay cool atau tim HR yang sudahlah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bongkar drama wawancara lain ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.